Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Beni Ismail. Tentunya semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan terlindungi dari segala mara bahaya, bala dan bencana. Tetap semangat 45 dalam menggali ilmu dan mencari wawasan, dan jangan lupa untuk mentransfer ilmu kepada rekan-rekan kita semuanya. Baik, kali ini di pertemuan yang ketiga perihal mata pelajaran teknik logistik itu di logistik multimoda. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Nanti kita akan membahas perihal prosedur transportasi dan penanganan kargo atau kontainer atau peti kemas, ya. Namun sebelum kita membahas perihal materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kita semua dipermudah dan diperlancar dalam mencari ilmu ataupun wawasan. Oleh karena itu, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Untuk pembahasan kali ini di mata pelajaran prosedur transportasi dan penanganan kargo, kita akan membahas dua terlebih dahulu, judul besar ya, karena cukup banyak juga, ini ada 58 slide. Jadi saya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama itu adalah jenis-jenis moda transportasi, kemudian karakteristik moda transportasi. Saya harap setelah adanya penjelasan ini kalian bisa mencari referensi dari lain, kemudian membaca buku dari yang lain, karena nanti insya Allah kita akan melaksanakan studi banding atau studi tour ke Pelabuhan Indonesia Tanjung Priuk cabang kedua, itu yang ada di Jakarta. Jadi tolong ini secara walaupun dengan singkat saya menjelaskan dan kurang maksimal, nanti kalian bisa mencari referensi yang lainnya sebagai bahan acuan kalian untuk studi tour ke lokasi Pelindo 2 ya. Oke, yang pertama itu jenis-jenis moda transportasi. Di sini ada 5 jenis moda transportasi. Sebelumnya di kelas 11 saya sudah menjelaskan juga ya beberapa jenis moda transportasi. Jadi untuk jenis-jenis moda transportasi hanya sekilas saja. Jadi ada 5, itu ada laut, kemudian udara, darat, kereta api, dan pipa ya. Itu perihal jenis-jenis moda transportasi. Kalau laut sudah paham lah ya, ini nih ya kapal, kemudian untuk udara ini ada pesawat, darat ini bisa truk, bisa kontainer dan lain-lain ya. Kemudian kereta api, jalur rel, kemudian ada pipa. Nah ini contohnya. Selanjutnya, selain ada jenis-jenis moda transportasi, di sini juga kita akan membahas perihal karakteristik dari moda transportasi. Nah, ini untuk angkatan laut ya. Contohnya di sini ada kapal. Ini pengangkut atau carrier-nya itu adalah pelayaran atau shipping line. Kemudian ada dokumennya, ada biayanya, dan ada national law atau dasar hukumnya. Nah, untuk moda transportasi yang pertama itu adalah karakteristiknya, misalkan di sini kapal nih ya. Di sini pengangkutnya atau carrier-nya adalah pelayaran. Kemudian dokumen yang digunakannya adalah BOR atau Bill of Lading. Kemudian biayanya itu adalah ocean freight atau prepaid or call dan lain-lain. Kemudian dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Kemudian untuk moda transportasi udara, contohnya adalah pesawat, pengangkutnya adalah penerbangan atau airlines. Kemudian di sini dokumen yang digunakan adalah airway bill. Kemudian di sini biayanya istilahnya adalah air freight.
Ini divide or collect. Dasar hukumnya yang dipergunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian ada transportasi darat. Contohnya di sini truk atau bis, ya. Nah, untuk pengangkutnya adalah perusahaan angkutan umum. Untuk dokumennya surat muatan barang. Nah, untuk biayanya atau jenis biayanya adalah tarif atau ongkos. Dasar hukumnya untuk darat itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya kereta api. Kereta api di sini alat angkutnya adalah kereta api. Nah, untuk pengangkut di sini adalah yang mengeluarkannya lah gitu ya, perusahaannya adalah perusahaan angkutan kereta api. Kemudian jenis dokumennya adalah surat angkutan barang. Untuk biayanya itu tarif atau ongkos. Kemudian untuk dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Dan moda transportasi yang terakhir itu adalah pipa, hanya memiliki dua karakteristik, ya. Alat angkutnya adalah pipa, kemudian pengangkutnya adalah penyedia sarana pipa atau perusahaannya adalah penyedia sarana pipa. Tidak memiliki dokumen khusus, kemudian masalah pembiayaannya tidak ada, kemudian dasar hukumnya pun tidak ada. Itu perihal karakteristik moda transportasi. Nah, selanjutnya itu selain ada transportasi multimoda, di sini juga ada yang namanya intermodal transport, atau jika diartikan adalah sistem transportasi yang dioperasikan dengan menggunakan dari dua atau lebih moda transportasi di bawah kontrol dan tanggung jawab satu operator. Ini pengertian tentang intermodal transport, ya. Jadi bukan transportasi multimoda, hampir sama pengertiannya, ya. Namun ketika kita kaji lebih dalam lagi, ternyata memang berbeda. Itu perihal. Nah, ini intermodal transport. Bagaimana siklus atau flowchart-nya? Ini mulai dari pengirim, ya, shipper. Kemudian dia ada yang namanya part loading, ya. Jadi di sini ada penyimpanan terlebih dahulu, part-partnya yang akan dikirim atau barang-barang yang akan dikirim. Kemudian ini dikirim melalui apa saja prosesnya. Yang pertama itu melalui transportasi laut. Kemudian ada yang namanya hub port, ya, di sini prosesnya. Kemudian ada yang namanya di sini untuk pemasukan ke dalam pesawat dikirim melalui udara, ya. Kemudian ada air transport, kemudian dibongkarlah, ya, barang-barang yang ada di pesawatnya dimasukkan ke kontainer atau peti kemas. Nah, nanti kita akan membahas di sini lebih dalamnya, ya. Selanjutnya barulah sampai ke perusahaan. Ini perihal flowchart atau rule dari proses intermodal transport. Selanjutnya ada di sini indirect and special carrier. Jadi ini pengangkutan secara spesial atau secara khusus, atau di sini ada yang tidak khusus, ya. Kemudian di sini ada yang namanya small package service. Ini ada dua. Yang pertama itu adalah internasional, itu melalui DHL, kemudian UPS dan TNT. Ini untuk small package service. Kemudian untuk domestik itu ada 3 perusahaan. Contohnya di sini Tiki, kemudian Sui Express dan Caraka. Kemudian ini ada konsolidasinya juga, ya, antara perusahaan. Kemudian ada perusahaan pengirimannya Freight Forwarders, ya. Ini tuh adalah salah satu perusahaan yang memang bergerak dalam proses penerbangannya atau pengirimannya. Kemudian di sini ada asosiasi pengiriman, ya. Jadi shipper association itu adalah sekumpulan dari shipper atau pengirim sepakat dalam mengangkut seluruh barang dalam jumlah kecil atau small shipment dari anggota asosiasi. Itu dikumpulkan dalam jumlah besar atau booking kapal. Itu perihal mirip dengan
consolidators. Kemudian ada, kalau bahasa sederhananya mah ini broker itu calo lah ya, atau agent atau agen. Jadi di sini adalah perantara antara pengirim dengan carrier ya, dengan perusahaan pengangkutnya ya. Kemudian di sini broker bertindak sebagai carrier sales agent. Kemudian di sini juga sebagai seaports traffic manager. Jadi kapal-kapal charter dan transfer service. Ini perihal pengertian dari brokers. Selanjutnya di sini ada yang namanya keuntungan kontainer. Ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi pemilik barang, itu apa saja substansinya, itu sebagai pelindungan lebih baik dari kerusakan. Kemudian selain dari kerusakan, itu juga pencuriannya dapat terlindungi ya dari pencurian. Kemudian mampu melindungi dari proses pembusukan. Selain itu juga manfaatnya bagi pemilik barang atau keuntungannya itu menghemat biaya kemas, kemudian mengurangi biaya penyimpanan, kemudian mengurangi biaya transport atau handling, dan memudahkan pelaksanaan door to door. Maksudnya pelaksanaan door to door itu dari pengirim ke penerimanya itu lebih mudah. Nah, itu untuk keuntungan dari segi pemilik barang atau bagi pemilik barang. Selanjutnya bagi pemilik kapal, ini keuntungannya adalah yang pertama port time kurang. Nanti akan ada hitung-hitungannya juga perihal port time ya. Lebih spesifiknya nanti di akhir-akhir semester lah ya hitung-hitungannya. Kemudian pemanfaatan ruang kapal lebih besar ya kalau menggunakan kontainer. Kemudian kurang klaim ya, karena kan tadi di sini banyak sekali keuntungannya ya dari barangnya, lebih safety banget. Sehingga di sini klaim atau komplain dari customer itu kurang. Kemudian transshipmentnya lebih baik. Itu perihal keuntungan kontainer ada dua ya. Selanjutnya pembahasan perihal kontainer atau peti kemas. Jadi kalau kita lihat dari definisi atau arti, kontainer itu adalah suatu peti yang berbentuk persegi 4, panjang ya. Persegi panjang itu dia tahan cuaca, kemudian digunakan untuk mengangkut dan menyimpan sejumlah muatan, kemasan, dan barang-barang curah yang melindungi isinya dari kehilangan dan kerusakan. Kemudian dapat dipisahkan dari alat transport yang diperlukan sebagai satuan muat dan jika pindah kapal tanpa harus dibongkar isinya. Kemarin videonya pun sudah ada ya, melihat contoh peti kemas yang diangkut dalam proses pemindahan atau prosedur pemindahan dari atau ke gudang. Itu perihal kontainer atau peti kemas. Nah, adapun di sini ukuran kontainer ya. Sini ada substansinya, ukuran peti kemas mulai dari panjangnya itu 20 feet, ada 40 feet, dan ada 40 HC. HC itu apa? High cube ya. Sini panjangnya contohnya misalkan yang 20 feet nih, jenis peti kemasnya. Jenis peti kemasnya banyak, saya di sini ngambil 3 contoh ya. Itu hanya ada 20 feet, 40 feet, dan 40 HC. Tingginya misalkan yang 20 feet nih, itu adalah 5.898 meter. Kemudian lebarnya itu adalah 2.352 meter, tingginya 2.393 meter, dan kapasitas volume isinya itu bisa mencapai 33,2 cbm. Kemudian ada payload, berat maksimalnya itu adalah 22,1 ton. Nah, itu untuk jenis peti kemas yang 20 feet. Nah, di sini ada istilah-istilah di mobil kontainer yang perlu ketahui juga oleh kalian ya. Di sini ada TEU. Apa itu TEU? Jadi 20 footer equivalent unit. Kemudian ada FEU. Ada 40, berarti 20 itu 12 ya.
berarti ada 4, ini 20, kemudian ini ada 40. Nah, ini maksudnya tuh ya di sini kalau menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada 1 F E U sama dengan 2 T E U. Nah, ukuran dalam peti kemas kontainer ini ya. Nah, selain ukuran kontainer, kita juga akan membahas perihal jenis kontainer. Nah, untuk jenis-jenis kontainer, di sini ada yang namanya general cargo container, ya, bisa dry atau GP container. Kemudian ada thermal container, bulk container, tank container. Ini ada 4 ya jenis kontainernya. Kemudian variasi jenis kontainer ada banyak. Ada closed container, kemudian ada open top container, kemudian open sided container, ada hard high container dan lain-lain. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Untuk contoh kontainer atau peti kemas. Nah, terus ada spesifiknya juga ya, bisa dilihat juga di internet biar lebih jelas ya. Ini ada banyak macamnya atau spesifikasi perihal kontainer. Nah, kemudian di sini ada status peti kemas. Untuk statusnya di sini ada ada 2 macam. Yang pertama itu adalah FCL atau full container load. Jadi pemuatan satu peti kemas penuh ya, full jadi diisinya. Kemudian ada LCL, less than container load. Jadi pemuatannya itu kurang dari satu peti kemas, bisa setengahnya, bisa seperempatnya. Kemudian ada juga yang kombinasi. Kombinasinya itu antara FCL atau FCL, kemudian FCL or LCL, kemudian LCL or FCL, kemudian ada LCL or LCL. Nah, terus ini ada CY-nya, ada C. Kemudian untuk FCL, LCL, ada CY dan CFS. Bisa dibaca ya, CY itu adalah container yard. Kemudian CFS itu adalah container freight station. Kemudian ada shipping agent. Apa itu shipping agent? Jadi ini agen pengirimannya ya, yang berfungsi itu memiliki atau memiliki ya, mewakili pihak pelayaran di suatu negara dalam. Itu dikatakan sebagai agent. Apa saja fungsinya atau tugasnya? Fungsinya ini ada kurang lebih ada 4 fungsi dari pelayaran di suatu negara. Yang pertama itu adalah mengurusi kapal-kapal yang telah sandar ya di pelabuhan, kemudian menerbitkan bill of lading. Apa itu bill of lading? Nanti di depan kita akan bahas. Kemudian mengeluarkan yang namanya DO, delivery order. Kemudian ada pemberitahuan manifest ke bea cukai. Itu perihal fungsi dari shipping agent atau agen pengiriman. Kemudian dokumen apa saja dalam proses pengapalan atau shipping dokumen? Itu ada 5 dokumen ya. Dokumen yang pertama itu adalah shipping instruction, nanti ada contohnya. Kemudian delivery order atau DO, kemudian dokumen bill of lading or airway bill ya, ini kalau menggunakan darat ya. Jadi dokumen kalau pengapalannya di darat, kemudian ini kalau menggunakan pesawat atau udara. Selanjutnya ada manifest, kemudian ada meets receipt. Nah, ini apa itu shipping instruction ya? Jadi di sini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh shipper. Nah, ditujukan oleh ke freight forwarder atau perusahaan penerbangan, perusahaan pengiriman, dan atau carrier yang berisi permintaan ruangan kapal atau booking space. Jadi ini adalah dokumen yang memang kita akan membooking space-nya atau ukurannya berapa. Jadi kita melalui booking terlebih dahulu. Atau di sini istilahnya adalah di dalam instruction shipping instruction. Nah, ini merupakan ikatan atau komitmen antara shipper dengan freight forwarder dan atau carrier.
sebagai dasar pembuatan B or L. Nah, ini contoh dari shipping interaction. Ya. Nah, ini misalkan di sini PT PEI Indonesia. Nama perusahaannya, judulnya, kemudian nomornya, kemudian tanggal berapa, ditujukan untuk siapa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, jenis atau contoh dari shipping interaction. Nah, kemudian ada dokumen DO atau delivery order. Ini khususnya untuk impor ya. Jadi dokumen yang dikeluarkan oleh forwarding dan atau freight shipping line sebagai tanda bahwa konsigni atau perusahaan atau kuasanya dapat mengambil barang dari gudang CFS atau CY setelah melakukan pembayaran biaya-biaya gudang dan atau CY. Selanjutnya ada bill of lading atau BL, tanda bukti. Jadi ini sebagian dokumen sebagai tanda bukti penerimaan barang oleh pengangkut untuk diangkut. Ini di darat ya. Terus kontrak pengangkutan antara carrier dan shipper serta perusahaan konsigni itu dikenal dengan perjanjian unilateral. Kemudian bukti kepemilikan atau document of title ini adalah orang yang memegang BL, adalah pemilik barang yang tercantum di dalamnya. Kemudian masih perihal bill of lading. Isi dari bill of lading itu adalah keterangan mengenai barang atau muatan. Apa saja di sini yang harus ada? Di sini adalah keadaan umum barangnya, kemudian jumlah dan jenis barang, berat barang, merek atau nomor atau marking. Kemudian keterangan sehubungan dengan pihak-pihak terkait, misalkan ada carrier-nya, shipper-nya, dan konsigni. Kemudian keterangan lain yang menyangkut perjalanan atau voyage, kemudian nama kapal, pelabuhan muatan dan tujuan, kemudian nomor BL, bentuk kontrak, prepaid and collect, kemudian jumlah BL yang diterbitkan. Itu sekilas perihal BL ya. Nah, ini contoh dari bill of lading. Ini pengirimnya dari PT Anu ya. Kemudian ini perusahaannya, nama perusahaannya misalkan ini Bank Ekspor Indonesia. Notif address, kemudian alamatnya ya, harus benar-benar lengkap ya. Ini adalah contoh dari bill of lading. Selanjutnya dokumen manifest. Apa itu manifest? Jadi cargo manifest ini adalah berisi keterangan dari muatan kapal. Jadi freight manifest itu menerangkan mengenai freight atau uang tambang atau biaya tambahan dan sebagainya. Kemudian manifest disiapkan oleh carrier atau agent. Dasar hukumnya itu peraturan nomor 39 PMK titik 04 2006. Apa isinya? Itu perihal penetapan PDE manifest, baik our world manifest atau ekspor ya maupun inward manifest. Kemudian ada match receipt ya. Jadi itu adalah suatu tanda terima atau resi dari barang-barang yang dikapalkan, kemudian ditandatangani oleh mu'alim satu. Jadi bukan nahkoda. Nah, resi ini dibuat sesuai dengan jumlah muatan yang ada di kapal. Ini muatan yang dikapalkan. Kemudian apabila sampai ada disputes. Apa itu disputes?
meragukan atau disangsikan. Baik itu dari segi kuantiti, kalau sekiranya ada keraguan, maka segera dilakukan pemeriksaan. Dan kalau keadaan memungkinkan, maka dihitung kembali. Istilahnya adalah disputes. Nah, itu perihal tentang match receipt. Nah, selanjutnya ini adalah siklus atau flowchart rule dari proses pengeluaran barang impor. Di sini importir atau eksportir ya. Di sini nih eksportirnya dulu, baru nyampe ke part of loading, kemudian part of unloading, the get out ya. Ini ada SP2 atau feed keluar. Setelah itu ada yang namanya packing list, invoice, atau di sini ada bill of lading. Selanjutnya dibuatkan PIB, selanjutnya SPPB. Nanti istilah-istilah ini ada ya di slide bawah. Kemudian setelah di SPPB itu ke SP2, barulah delivery order. Nah, di sini bisa diambil DO-nya di shipping agent pelayaran. Nah, ini SPB keterangannya ya. SPPB itu adalah surat perintah pengeluaran barang. SP2 surat penyerahan peti kemas. Itu perihal flowchart pengeluaran barang impor. Selanjutnya ada dokumen yang diterbitkan oleh pihak-pihak terkait dalam pengurusan impor. Apa saja pihak-pihak terkait? Di sini ada 4 pihak yang terkait dalam proses pengurusan impor, khususnya di bagian dokumen. Itu ada importir atau pengusaha ya, konsigni. Apa saja dokumen yang dikeluarkan? Itu adalah ada PL dan 1 sampai dengan 5. Selanjutnya ke PIB, langsung ke SPPB. Selanjutnya langsung ke SP2 kalau dari importir. Kalau dari shipping agent itu ada bill of lading. Selanjutnya di sini ada proses arrival notice ya. Lanjut ke delivery order, selanjutnya ke SPPB, lanjut ke SP2. Ada bea cukai ya. Di sini berarti DJBC hanya mengeluarkan SPPB. Selanjutnya dikirim ke SP2. Lanjut ada Pelindo ya. Pelindo apa? Pelindo perusahaan pelabuhan Indonesia. Nah, nanti insya Allah kita akan ada kunjungan ke Pelindo cabang 2. Apa di sini dokumen yang dikeluarkan? Itu adalah live on storage, kemudian ke SP2. Itu perihal dokumen yang diterbitkan oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada yang namanya biaya ambil delivery order. Di sini ada 2 jenis ya, ada FCL kemudian LCL. Kalau FCL itu ada yang namanya THC, kemudian ada dokumen fee, ada jaminan counter, kemudian jaminan demurrage. Kemudian ada LCL, itu ada CFS, kemudian ada dokumen fee, ada split PU, ada agensi fee, dan ada ADM. Kemudian importir atau kuasa buat PIB. Kemudian importir atau kuasanya membayar bea masuk, itu mulai dari PPN kemudian PPH. Ada importir atau kuasanya akan melakukan transfer PIB melalui EDI ke bea cukai. Kemudian mendapatkan respon penjaluran, itu ada jalur hijau atau merah. Untuk jalur hijau itu ada LGS, SPPB, kemudian untuk merah itu adalah cetak fisik. Kemudian mendapatkan respon SPPB, kemudian pengeluaran barang impor lengkap dengan dokumen mulai dari kopi SPPB dan delivery order impor. Kemudian mengurus feed keluar SP2 dengan bayar biaya penumpukan dan lift on. Jika SP2 sudah dapat, maka importir atau kuasanya itu akan menghubungi pihak tracking untuk ambil barang dari CY atau gudang CFS.
Kemudian pengiriman barang impor dari CY atau gudang CFS ke gudang pabrik. Nah, di sini perlu yang kalian ketahui ada catatan nih ya. Kuasanya itu adalah Freight Forwarding atau EMKL atau PPJK. EMKL itu adalah ekspedisi muatan kapal laut, PPJK itu adalah pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Selanjutnya biaya transportasi atau impor FCL khususnya ini ya. Ada Ocean Freight Collect, kemudian pengambilan delivery order ke freight forwarder atau pelayaran dengan pembayaran mulai dari THC, dokumen fee, kemudian demurrage, deposit, kemudian jaminan kontainer, ada yang namanya PIB, itu bisa di EDV ya. Jika menggunakan warung itu ada EDI atau FE. Kemudian biaya masuk, PPN atau PPH. Kemudian ada biaya custom, clearance, impor ya, jalur hijau atau jalur merah. Kemudian biaya storage and lift on pada saat pengambilan kontainer. Kemudian ada biaya tracking dari CY ke lokasi pabrik atau gudang. Kemudian ada biaya buruh untuk bongkar barang, dan terakhir itu ada biaya yang namanya lift of empty container LEC. Kemudian cleaning dan washing container. Itu perihal biaya transportasi impor FCL. Nah, ini contohnya ya. Sini perincian biaya transportasinya contohnya seperti ini. Biaya transportasi, kemudian biaya-biaya masuk. Ini adalah faktur dari proses perincian biaya transportasi. Selanjutnya perihal permasalahan nih dalam proses transportasi dan pengeluaran barang impor. Apa saja permasalahannya? Yang pertama itu adalah kesalahan pemilihan moda transportasi. Jadi jangan sampai salah dalam proses pemilihan moda transportasinya. Kemudian pemilihan perusahaan atau pelayarannya jangan sampai salah. Kemudian jangan sampai salah tujuan pengiriman. Kemudian jangan sampai terlambat dalam proses pengirimannya. Kemudian jangan salah perihal kargo damage-nya atau short and over. Kemudian bisa terkena yang namanya demurrage atau detention. Kemudian bill of lading asli itu terlambat diterima oleh importir. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah nama penerima barang atau perusahaannya atau consignee-nya berbeda di BL dengan yang tertera di packing list dan invoice. Kemudian terkena peraturan pemerintah tentang larangan barang impor, kemudian penentuan kode HS, terkena notul ya, nota pembetulan dari bea dan cukai. Bea masuk kurang bayar. Itu perihal permasalahan transportasi dan pengeluaran barang impor. Adapun istilah-istilah angkutan dalam LC ya. Itu ada partial shipment, itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah partial shipment is fluid, kemudian participial shipment is not fluid, dan ada lagi transshipment, ada dua kondisi ya. Ada transshipment is fluid, kemudian transshipment is not fluid, dan selanjutnya itu perihal istilahnya di dalam LC ada load off board ya, load on board, kemudian dispatch, kemudian taking care at FR, kemudian for transformation, the late dead shipment, kemudian ada freight term, freight collect and freight report, kemudian ada third party bill of bill is equitable, kemudian ada full set on board ocean bill of lading, dan selanjutnya istilahnya ada notif application. Nah, itu adalah istilah-istilah angkutan dalam LC.
Kemudian ada istilah-istilah populer juga ya, ada stuffing atau fanning. Ini adalah pemuatan barang ke dalam kontainer. Kemudian unstuffing atau defanning atau stripping, bongkar barang dari kontainer. Kemudian ada LO lift on, kemudian lift off. Ini ada menaikkan atau menurunkan kontainer ke atau dari atas alat angkut. Ada CY ya, ini container yards, jadi tempat penumpukan kontainer. Kemudian ada CFS, container freight station, jadi gudang tempat stuffing dan unstuffing. Kemudian ada SOC, itu shipper on container. Ada COC, carrier on container. Ada destination ya, destination itu adalah pemungutan biaya dikenakan karena pemilik barang, detention maksudnya ya, bukan destination tapi detention. Detention itu adalah pemungutan biaya dikenakan karena pemilik barang mengembalikan kontainer melewati batas free time. Seharusnya ada istilah demurrage, itu adalah pemungutan biaya yang dikenakan karena pemilik barang mengambil kontainer isi di pelabuhan setelah melewati free time. Selanjutnya ada stuffing. Apa itu stuffing? Itu adalah periksa kondisi kontainer, ada light test, kemudian harus bersih, bebas dari bau, kemudian kering dan bebas hama, kemudian pintu dapat ditutup dengan baik dan atap tidak berkarat. Kemudian maksimum kapasitas kontainer, kemudian berat terbagi rata. Selanjutnya peraturan umum pemuatan barang dalam karton, kemudian ringan di atas yang berat di bawah. Ya, yang ringan di atas, yang berat di bawah. Ruang kosong harus didanik ya. Kemasan mudah pecah, jangan tertekan ke dinding. Kemudian susunan jangan rubuh atau jangan menimpa pintu kontainer. Kemudian peraturan spesial kargo harus diperhatikan. Kemudian muatan berbahaya harus diperhatikan. Itu perihal stuffing. Nah, ini ada istilah-istilah ya. Ada SI, kemudian DO, ada LO, ada LOF. Ini nanti sama kalian bisa dibaca ya. Beberapa istilah-istilah dalam proses kargo. Cukup ya perihal materi, prosedur, transportasi dan penanganan kargo. Ribet ya. Banyak istilah-istilah asing, jadi dengan waktu yang singkat ini secara virtual yang dapat saya sampaikan, tolong di rumah dikembangkan kembali, cari kalau memang sekiranya ada istilah yang tidak mengerti, bisa browsing di internet atau di buku ya, di literasi yang lain bisa dicari. Karena kalau saya menyampaikan secara virtual itu waktunya sangat minim ya, tidak akan maksimal. Nanti ketika kalian studi banding pun istilah-istilah yang sudah tadi saya paparkan itu akan bertemu ya. Saya minta doanya dari kalian semuanya supaya studi bandingnya bisa terlaksana dan diperlancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup perihal materi, prosedur transportasi dan penanganan kargo. Untuk absen silakan kalian nanti komentar di panel YouTube komentar ya. Kemudian nanti ada Google Form juga perihal absensi. Untuk absennya ketik nama spasi kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf apabila penyampaian materi kurang maksimal. Sehat dan sukses selamanya buat kita semuanya. Tetap kita harus mentaati protokol kesehatan COVID-19. Sekali lagi, sehat dan sukses selamanya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.